Melanjutkan part yang sebelumnya, yang dimana hubungan Ansih dan Ling Yu terancam gontok-gontokan akibat tulah sinar yang kembali menggoda Ling Yu. Tapi di luar dugaan itu tidak terjadi, malah keduanya semakin saling menyayangi. Mungkin Ansih sudah tahu siasat kakaknya yang super licik tersebut, makanya ia tidak terpancing. Tapi setelahnya gempar dengan pemberitaan media massa yang mengabarkan tentang pertunangan Ling Yu dan Sinner. Yoyo dan Anseng yang tahu itu pun langsung melabrak Ling Yu serta mempertanyakan apa maksud Ling Yu dengan pemberitaan tersebut. Bahkan Anseng dan Ling Yu hampir adu jotos karena masalah ini. Yang dimana saat itu Anseng menganggap kalau Ling Yu hanya memanfaatkan kakaknya dan memainkan perasaan Ansih saja. Pernyataan Anseng tersebut tak bisa diterima Ling Yu, terutama soal perasaannya terhadap Ansih. Yang Anseng selalu ikut campur karena Anseng hanya kakak angkatnya saja, jadi tak berhak ikut campur katanya. Dan faktanya bukan hanya Anseng dan Ling Yu yang cekcok, Ansih dan kakaknya pun sedang mengalami hal yang sama. Cuma bedanya Ansih dan Sinner tidak sampai adu jotos. Keduanya terlibat sinir-siniran memperebutkan Ling Yu, yang dimana Sinner menjatuhkan Ansih dengan statusnya yang hanya anak angkat. Terus ia juga membahas tentang pemberitaan yang sedang heboh saat ini, yaitu tentang pertunangannya bersama Ling Yu. Dan lagi Ansih tidak terpancing. Kepercayaan Ansih terhadap Ling Yu terlalu besar, sampai-sampai provokasi yang dilakukan Sinner pun tak mempan. Dan untuk membuktikan itu, Ansih selalu ada untuk Ling Yu. Di saat Ling Yu sedang pusing-pusingnya memikirkan semua masalah perusahaannya, bukan hanya sekedar ada, Ansih juga mencoba membuat kekasihnya tersebut kembali tersenyum dengan cara mengajaknya jalan-jalan ke sebuah taman hiburan. Dan trik tersebut jitu. Di sana mereka benar-benar senang-senang. Mereka seperti kembali ke masa kecil mereka, tertawa dengan lepas melupakan masalah mereka sejenak. Sepulang dari taman hiburan tersebut, keduanya terus-menerus memperlihatkan kasih sayang mereka. Keduanya benar-benar tak mau kalau hari itu benar-benar berakhir. Dan kebersamaan mereka harus berakhir saat waktu menunjukkan larut malam. Berkat apa yang dilakukan Ansih tersebut membuat permasalahan yang dialami Ling Yu sedikit ringan, karena selama itu pikiran Ling Yu tertuju kepada Ansih. Dan Ling Yu tak lagi mikirin perusahaannya. Ia tahu karena saat itu Ling Yu tak menemukan jalan keluar dari permasalahan perusahaannya tersebut. Daripada pusing-pusing mending mikirin doi, mungkin begitu pikiran Ling Yu saat itu. Sampai suatu momen Ling Yu kembali teringat tingkah-tingkah lucu dari kekasihnya, yang entah kenapa di saat Ling Yu mengenang momen manis tersebut, ide brilian itu muncul. Saat itu juga Ling Yu menghubungi pengawalnya, meminta menghubungi orang-orang penting di perusahaannya untuk mengadakan rapat dadakan guna mengonter-attack perusahaan Gu dan membereskan semua masalah perusahaannya. Ling Yu saat itu menghubungi seseorang dan melakukan kesepakatan bisnis yang membuat geger satu negara, karena perusahaan itu disebut-sebut sebagai perusahaan elit. Di lain sisi, perusahaan Gu ketahuan melakukan kecurangan terhadap perusahaan Ling. Mereka dikabarkan mencuri ide dari perusahaan Ling yang mereka retas. Ditambah lagi melihat pemberitaan kesuksesan Ling Yu yang langsung membuat ayah angkat Ansih tersebut mendadak sakit perut. Tak lama dari itu, kesuksesan dari Ling Yu terus menanjak. Contohnya saja produk baru hasil kerjasamanya kemarin penjualannya meningkat pesat. Melihat itu, para karyawan Ling Yu terlihat bangga kepadanya. Padahal orang yang karyawan bicarakan sedang siul-siul mempersiapkan meja makan spesial untuk orang spesial. Mungkin Ling Yu tak kaget lagi karena ia sudah menebak kalau perusahaannya bakal menang telak terhadap perusahaan Gu. Makanya sekarang ia berniat merayakan itu bersama Ansih kekasihnya. Tapi sayangnya kebahagiaan itu berubah menjadi panik ketika pengawalnya mengabarkan kalau Ansih yang ia jemput tak ada di rumahnya. Cuma satu pikiran Ling Yu saat itu, yaitu Gu Anseng. Ia menemui Anseng yang sedang mabuk-mabukan. Ia juga mendesak Anseng untuk memberitahukannya di mana Ansih. Tapi Anseng malah sedih sambil menyalahkan Ling Yu yang membuat Ansih pergi katanya. Akibat tuduhan itu membuat Ling Yu marah, dan ternyata sebelumnya Ansih mengundang kakaknya untuk makan besar di rumahnya. Di sana Anseng tak sengaja melihat kalau Ansih memesan sebuah tiket. Di situ Anseng tahu kalau Ansih berniat mengucapkan salam perpisahan. Dan Anseng juga menebak kalau itu gara-gara Ling Yu. Anseng juga mencoba menyatakan perasaannya kepada Ansih selagi sempat. Tapi berakhir Ansih tak mau tahu, ia masih menganggap Anseng sebagai kakaknya. Dan penolakan itulah yang membuat Anseng mabuk sekarang. Faktanya kesenangan yang diberikan Ansih kepada Ling Yu kemarin hanya sebagai salam perpisahan. Bukan itu saja, semua hutang-hutang Ansih kepada Ling Yu Ansih lunasi. Dan fakta itu yang membuat Ling Yu sadar kalau Ansih benar-benar meninggalkannya. Dan faktor Ansih melakukan itu ternyata efek dari pertemuannya dengan Sinner beberapa waktu yang lalu.
Yang saat itu Sinar mengatakan kalau Ansi hanya beban saja buat Ling Yu katanya. Karena saat itu Ling Yu sedang diterpa berbagai permasalahan di perusahaannya. Padahal permasalahan itulah ayah Sinar sendiri. Bisa-bisanya Sinar mengatakan itu kepada Ansi yang nyatanya anak angkat ayah kandungnya. Akibat kepergian Ansi yang tanpa pamit tersebut membuat keseharian Ling Yu cuma bisa nangis bengong di kamarnya. Ia juga mencoba untuk mencari di mana Ansi lewat pengawalnya. Tapi pengawalnya tak menemukan jejak Ansi sedikit pun. Dan kabar buruk itu membuat Ling Yu semakin frustasi. Dan nyatanya apa yang dirasakan Ling Yu saat itu, Ansi pun merasakan hal yang sama. Dan Ansi sendiri sekarang berada di sebuah kota. Keseharian Ansi saat itu hanya melukis. Ia juga tinggal di rumah ibunya. Tapi ternyata Ansi yang memutuskan tinggal di sana membuat traumanya kembali kumat. Di dalam kesendiriannya ia mengingat tragedi yang menimpa ibunya yang saat itu membuat Ansi histeris ketakutan. Setelah Ansi memutuskan untuk tinggal di kota tersebut, keseharian Ansi hanya mencari inspirasi dan melukis. Yang saat itu kebetulan Ansi melukis sambil chatan dengan seseorang yang entah siapa namanya. Yang anehnya ternyata ia chattingan dengan Ling Yu. Tapi Ling Yu menggunakan nama lain. Itu dibuktikan setelah Ansi mengirimkan sebuah foto pemandangan. Ling Yu langsung tahu Ansi di mana. Sedangkan Ansi sendiri setelahnya ia terus-menerus dihantui ingatan-ingatan masa lalunya yang terbilang ekstrim di kota tersebut. Dan kenangan itu sampai membuat Ansi pingsan. Salah satu ingatannya saat Ansi masih kecil yang hampir menjadi korban penjualan anak oleh seorang ibu-ibu. Ansi tidak sendiri saat itu. Ada anak laki-laki yang juga menjadi korbannya. Setelah sadar, Ansi dikagetkan dengan Ling Yu yang ada di depannya. Ia juga mempertanyakan kenapa Ling Yu berada di sana dan tahu keberadaannya. Dan kembali fakta terungkap, rupa-rupanya Ansi tadi chattingan dengan anak laki-laki di masa lalunya yang tak pernah Ansi temui, dan anak laki-laki itu adalah Ling Yu. Ansi baru tahu kebenaran tersebut setelah Ling Yu memperlihatkan foto yang dikirimkannya tadi. Dan itu membuat Ansi senangnya bukan main. Ling Yu sendiri tahu kalau Ansi teman masa kecilnya saat ia tak sengaja melihat foto Ansi yang masih kecil saat ia numpang di rumahnya dulu. Mendengar pengakuan tersebut dari Ling Yu membuat Ansi kembali manyun. Yang diimut-imutin, ia kesal karena selama itu lagi-lagi ia dibohongi. Tapi setelahnya mereka kembali bahagia karena sudah kembali bersama. Dan meluapkan kerinduan mereka yang beberapa hari ini tidak bertemu. Di tengah kemesraan keduanya, Ling Yu tidak sengaja melihat sebuah pemutar kaset jadul dan mempertanyakan itu kepada Ansi. Mendengar Ling Yu yang bertanya seperti itu membuat Ansi kaget. Ia ingat di masa lalu kalau ia pernah dimarahin ibunya saat menonton film dokumenter. Ibunya marah-marah Ansi menonton film ayahnya. Padahal Ansi tak sempat melihat ayahnya sendiri di film dokumentasi tersebut. Ansi yang seumur hidupnya tak pernah melihat ayahnya, ia mencoba mencari kaset yang ibunya simpan dan nonton kembali film yang pernah ia tonton bersama Ling Yu. Dengan ekspresi harap-harap cemas, tapi sayangnya pemutar kaset tersebut rusak yang membuat Ansi kecewa. Ling Yu yang melihat Ansi sedih menyarankannya untuk mencari bukti lain sampai akhirnya Ansi menemukan foto ibunya dan ayah kandungnya. Yang ternyata ayah angkatnya saat inilah ayah kandung Ansi. Itu bisa dibuktikan setelahnya Ansi menemui ayah Gu di kediamannya. Dan fakta Ansi dibenci ayahnya sendiri karena menurut ayahnya kelahiran Ansi adalah sebuah kesalahan. Dan akibat ayahnya itulah ibunya sakit dan mengakhiri hidupnya. Yang ayahnya kira didorong oleh Ansi. Itulah kenapa ayahnya membenci Ansi. Ia juga mengadopsi Ansi karena ia masih mencintai ibunya. Fakta yang kedua, ayahnya berpikiran kalau Ansi adalah anak hasil dari keluarga Ling. Terjawab kenapa keluargaku berniat sekali menghancurkan usaha keluarga tersebut. Merasa tahu sebab ayahnya membencinya membuat Ansi berniat mencari tahu asal-usulnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari rumah sakit tempat ia dilahirkan. Tapi sayangnya rumah sakit itu sudah pindah. Sampai sekarang Ansi tak tahu kalau rumah sakit itu pindah kemana. Untungnya ada kekasihnya yang selalu ada dan perhatian kepadanya. Ia meminta pengawalnya untuk mencari tahu informasi tentang itu. Ling Yu melakukan itu karena melihat kejadian kemarin yang membuat Ling Yu menjadi super protektif terhadap Ansi. Saking khawatirnya ia meminta Ansi untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Melihat betapa tulusnya Ling Yu membuat Ansi merasa beruntung memilikinya dan memutuskan untuk mendengarkan petuah kekasih tampannya tersebut. Ansi dibawa ke kediaman Ling Yu dan di sana Ansi dikagetkan dengan kejutan yang dibuat Ling Yu. Ling Yu mendekorasi rumahnya khusus untuk menyambut kedatangan Ansi. Dan setelahnya sudah bisa ditebak kalau mereka bakal membuat momen yang susah dijelaskan.
Sejak kedatangan Ansi ke rumah Ling Yu, suasana di rumah tersebut setiap harinya selalu membuat gerah. Walaupun begitu, Ansi maupun Ling Yu saling menikmati kebersamaan mereka dengan bahagia. Berkat itu juga, dari hari ke hari kasih sayang dan kepercayaan keduanya semakin meningkat. Contohnya saja, untuk membuktikan kalau Ling Yu sangat mempercayai Ansi, seperti handphone terus laptop Ling Yu dengan sengaja tadi beri sandi. Jadi Ansi bebas mengubek-ubek isi ponsel dan laptop Ling Yu sesuka hati. Untuk itu, tak Ansi lakukan di depan Ling Yu, melainkan untuk memuaskan kekepoannya Ansi melakukannya di malam hari, di saat Ling Yu terlelap. Awalnya saat Ansi membuka sosmed kekasihnya terlihat senyum-senyum sendiri membaca caption dan foto yang diunggah Ling Yu. Tapi saat Ansi melihat satu persatu unggahan Ling Yu, ia terkejut melihat foto jadul Ling Yu dan Sinner yang membuatnya cemburu. Bukan itu saja, puncak kecemburuan Ansi saat ia melihat tanggal ulang tahun Sinner yang sama dengan kata sandi yang digunakan Ling Yu di rumahnya. Dan itu membuat Ansi bad mood sampai pagi. Ia juga tak berani terus terang kepada Ling Yu. Saat itu Ansi hanya bermodalkan kepercayaan saja kepada Ling Yu tentang kebenaran hubungan Ling Yu dan Sinner tersebut. Mungkin itu juga sebagai pembuktian bahwa Ansi juga percaya sepenuhnya kepada kekasihnya. Itu bisa dibuktikan dengan kekonyolan-kekonyolan keduanya yang kembali diperlihatkan seolah hubungan mereka baik-baik saja. Itu berawal saat Ansi dikibulin oleh bosnya sendiri tentang perusahaan besar yang tertarik dengan perusahaan Ansi. Nyatanya perusahaan tersebut adalah perusahaan kekasihnya. Setelah tahu itu, bahkan Ansi berniat kabur kalau tak dicegah bosnya. Yang mau tak mau Ansi menghadap Ling Yu. Sedangkan Ling Yu siap-siap akan menyambut kekasihnya itu dengan sebuah pelukan. Tapi Ansi membalas itu dengan salaman secara formal. Ansi juga berbisik supaya Ling Yu merahasiakan hubungannya, dan itu disanggupi oleh Ling Yu. Dan yang lucunya, walaupun Ling Yu menyetujui untuk merahasiakannya, tapi pada prakteknya ia terus-menerus curi-curi perhatian kepada Ansi. Seperti Ling Yu terus-menerus berusaha untuk menggandeng Ansi yang berakhir gagal. Terus saat Ling Yu ketahuan anak buahnya saat memperhatikan Ansi. Dan puncaknya saat Ling Yu memerintahkan Ansi untuk membicarakan pekerjaan di ruangannya. Ling Yu berbicara seperti itu secara tegas di depan karyawannya. Dan bisa ditebak itu cuma akal-akalan Ling Yu saja supaya bisa bersenang-senang dengan kekasihnya. Setelah sibuk akting seharian, akhirnya Ansi pulang. Dan yang mengejutkan, ia kembali didatangi kakaknya. Mereka sedikit kikuk akibat ungkapan perasaan Anseng beberapa waktu yang lalu. Dan tujuan Anseng ke sana hanya untuk mengembalikan barang-barang Ansi. Dan setelahnya Anseng meminta Ansi untuk bersikap seperti biasanya. Anseng saat itu tak sempat bertemu Ling Yu karena Ling Yu belum pulang. Tapi Ling Yu peka kalau di rumahnya ada yang datang selain Ansi. Dan itu membuat Ling Yu kesal sampai akhirnya Anseng menjelaskan semuanya. Dan membuat Ling Yu lega. Momen kekesalan Ling Yu itu juga menjadi momen untuk Ansi mempertanyakan kekesalannya juga, yaitu tentang hubungannya dengan Sinner yang sempat membuat Ansi tak enak hati. Yang akhirnya Ling Yu menjelaskan soal kata sandi yang katanya menggunakan tanggal lahir Sinner tersebut. Faktanya kata sandi itu menggunakan tanggal ulang tahun Ansi sendiri, yang Ansi baru sadar itu. Ling Yu tahu itu saat mereka masih kecil, ia tanpa sengaja melihat tanggal lahir Ansi. Akibat penjelasan tersebut membuat Ansi lega sekaligus malu karena tadi ia sempat nyolot. Dan berkat penjelasan itu pasangan ajaib ini bisa tidur nyenyak.